بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidzah sekalian dan para ikhwan khususnya di Boyolali. Alhamdulillah kami sekarang ada di markas riwayah di tempat Ustadz Fikrik Aulia. Dan insyaallah beliau akan memberikan sedikit nasihat tentang pentingnya bagi para penuntut ilmu untuk mengambil riwayah atau mengambil sanad. Baik, bersama kami sudah ada Ustadz Fikrik. Tafadhal Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa faedah dalam usaha kita menjaga sanad di zaman sekarang? Ini terdapat banyak keutamaan, terdapat banyak manfaat dan faedah dan barokah dari usaha mempertahankan sanad di zaman sekarang. Hal itu sudah maklum diketahui oleh para ulama, baik itu mutaqaddimin maupun mutaakhirin, sehingga mereka pun tetap mengerjakan. Misalnya kita lihat para ulama salaf sudah kita ketahui bersama bagaimana perhatian mereka terkait sanad. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada para penulis kitab. Itu disebut ulama mutaakhirin. Itu disebut ulama mutaqaddimin, dan perhatian mereka sudah kita ketahui bersama. Nah, kemudian setelah itu ternyata para ulama mutaakhirin tidak mencukupkan sudah sampai mutaqaddimin saja, tidak, ternyata mereka tetap mengerjakan atau mencontoh apa yang dilakukan oleh ulama mutaqaddimin tersebut. Sampai-sampai kita bisa baca dalam biografi mereka. Misalkan dalam biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghabiskan masa mudanya untuk mencari sanad, untuk membaca kepada syekhnya, untuk mencari ijazah dari para masyayikh musnidin di zamannya. Begitu juga Al-Hafidz Az-Zahabi, kemudian sampai disebutkan gurunya mencapai 1000 orang lebih. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, masmu'atnya sangat banyak. Di dalam mu'jamnya disebutkan hampir 2000 kitab yang dia baca, yang dia ambil sanadnya kepada para masyayikh dan seterusnya. Juga sampai terus begitu sampai kepada para imam, misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau juga mencari mencari sanad-sanad ke berbagai negeri. Kemudian juga Imam Syaukani yang memiliki sahabat yang isinya kumpulan sanad-sanad beliau dari para guru-gurunya, dan seterusnya sampai kepada para masyayikh mutaakhirin seperti Syekh bin Baz, kemudian Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Walaupun dalam keadaan kurang penglihatannya, mereka tetap berusaha mencari sanad, misalkan dengan cara berkirim surat kepada Syekh Mubarakfuri dan seterusnya. Itu bisa kita baca dalam biografi mereka. Ini artinya bahwa para ulama ini tidak melupakan dan tidak meninggalkan usaha-usaha yang dilakukan oleh salaf terdahulu. Mereka mengetahui faidah dari yang terdapat dalam usaha tersebut. Lalu kemudian menjadi pertanyaan, apa faidahnya? Apa faidah dari mencari sanad ini di zaman sekarang? Ya, banyak sekali faidahnya. Saya telah mengumpulkan sekitar 40 lebih faidah tersebut, tapi kita ringkas. Yang pertama, itu membiasakan diri ittiba kepada salafus saleh. Kalau antum seorang salafi yang mengikuti ulama-ulama salaf, maka para ulama salaf mencontohkan bagaimana cara mereka menuntut ilmu, dan kita mengikuti metode mereka ketika menuntut ilmu tersebut, yaitu dengan cara mendengarkan hadis, mencari sanad-sanad hadis, rihlah kepada para ulama dan mendapatkan sanad dari mereka. Itu diantara kebiasaan ulama salaf. Kemudian ini melanjutkan. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah melanjutkan sunnah salafus saleh dan mempertahankan ciri khas kaum muslimin. Sebab kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sanad ini adalah ciri khas yang membedakan kita dengan umat sebelumnya. Dan ini merupakan ciri khas Islam. Kemudian terkhusus lagi adalah ciri khas ahli sunnah. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Qari menyebutkan bahwa ini adalah fardu kifayah, sebagai upaya kita untuk membedakan diri dengan orang-orang jinnik dan ilhad. Kemudian juga ini merupakan kehormatan bagi Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Baihaqi. Jadi kita
memiliki kewajiban tersebut, mempertahankan ciri khas kaum muslimin dengan sanad yang tersambung, memiliki sanad tersambung. Itu dilakukan sampai akhir zaman. Kemudian juga di antara faedahnya adalah melatih para pelajar, penuntut ilmu dalam usaha mencari sanad yang ahli ini dengan sifat-sifat yang diperlukan dalam menuntut ilmu, seperti semangat yang tinggi karena rihlah mencari sanad dan seterusnya. Ini memerlukan semangat yang tinggi, kemudian memerlukan kesabaran, memerlukan akhlak dan adab yang mulia, dan juga sikap insaf dan lain sebagainya yang sangat diperlukan dalam usaha mendidik atau melatih para pelajar, para penuntut ilmu ketika dalam usaha mendapatkan sanad tersebut. Inilah yang sering dilupakan oleh para penuntut ilmu, sehingga ketika zaman dahulu ketika ada orang yang berusaha membatalkan rihlah, para ulama Syafi'iyah menolak, karena ini rihlah ini sangat penting di sisi mereka, yaitu untuk mendidik para pelajar tersebut. Kemudian di antara faedah yang lainnya adalah mendapatkan barokah dari sanad tersebut, berupa di antaranya barokah itu berupa doa-doa Rasulullah, doa kebaikan dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam beberapa hadis, barang siapa yang mendengar hadis, barang siapa kemudian menghafalnya atau menjaganya, kemudian dia sampaikan, maka Allah akan mencerahkan wajahnya, atau Allah akan memberinya rahmat. Dalam hadis lain memberinya rahmat, atau dalam hadis lain akan dinaungi oleh para malaikat, atau akan termasuk dalam jihad dalam, dan seterusnya. Banyak sekali barokah dari perbuatan ini. Kemudian juga banyaknya salawat di dalam majelis-majelis pembacaan hadis ini, banyaknya salawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga mengetahui bagaimana keutamaan salawat itu dalam hadis-hadis. Kemudian juga di dalam usaha pengambilan sanad ini terdapat doa-doa dan nasihat dari para ulama, mendapatkan faedah dari mereka, dan juga kita berjumpa dengan orang-orang soleh, melihat keadaan mereka atau pengalaman hidup mereka dan seterusnya. Inilah yang disebut barokah ketika kita mendapatkan sanad tersebut. Dan juga banyak faedah-faedah lainnya, insya Allah, tapi itu sudah cukup. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa seandainya faedah dari mengambil sanad hadis dan kitab-kitab ini hanyalah dengan banyaknya sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah cukup, bahwa ini sangat berfaedah. Apalagi ini faedahnya sangat banyak. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan oleh kaum muslimin, karena ini adalah fardu kifayah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sehingga tetap terjaga ketersambungannya sampai hari kiamat. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga antum semua, para ikhwan di Boyolali khususnya, bisa hadir atau ziarah ke markas riwayah, mengambil langsung ilmu kepada beliau. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.